karena ada beberapa dokumen yang memang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman itu pindah Kaisha atau pindah prefektur ya. Jadi bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman minta itu di Kuyakusho ya atau Shakusho, di mana tempat teman-teman tinggal. Makanya sebelum teman-teman keluar dari Kaisha yang lama itu teman-teman siapkan dulu semuanya dokumen-dokumen yang perlu diminta ke Kaisha. Minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tentang seputar Tokutei Gino ya, seperti biasa. Nah, di video kali ini yang akan gue bahas yaitu adalah syarat-syarat untuk mengapply visa Tokutei Gino. Apa aja sih dokumen-dokumen penting yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengapply visa Tokutei Gino. Nah, di sini gue akan menjelaskan dua kondisi ya, yaitu buat teman-teman yang pertama yang ada di Jepang, yang kedua yang ada di Indonesia. Buat teman-teman yang ada di Jepang, artinya kan teman-teman yang setelah lulus Gino Jishusei terus pengen lanjut ke Tokutei Gino. Jadi gimana sih, apa aja sih dokumen-dokumen penting yang harus di teman-teman persiapkan? Karena ada beberapa dokumen yang memang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman itu pindah Kaisha atau pindah prefektur ya. Jadi teman-teman nanti nggak susah ngurusnya. Nah, di sini akan gue jelaskan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton video ini, yang pengen ganti visa, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, untuk teman-teman yang pengen pindah ke visa Tokutei Gino, misalnya teman-teman itu udah dapat TSK, udah dapat perusahaan, udah tangan kontrak juga, tinggal mengubah visa aja. Ada beberapa dokumen penting yang sangat perlu teman-teman persiapkan. Nah, di sini gue akan jelaskan ya. Jadi ada beberapa, karena gue pun juga sudah melalui hal ini ya, mempersiapkan dokumen-dokumen ini ya. Dan karena sebelumnya gue udah tahu, jadi gue udah menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Nah, jadi apa aja sih dokumennya? Yang pertama ya, yang paling penting itu adalah yang pasti inti dari semuanya itu adalah sertifikat skill ya. Sertifikat skill kalau seandainya teman-teman pengen pindah bidang, misalnya kalau seandainya teman-teman dari bidang yang lain, bidang pertanian misalnya dulu magangnya pertanian, terus pengen pindah ke bidang yang lain, baik itu hotel, peternakan atau misalnya pengolahan makanan atau restoran, artinya kan teman-teman harus punya sertifikat skill. Nah, jadi itu yang pertama ya, adalah sertifikat skill. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pengen lanjut di bidang yang sama, misalnya teman-teman dulunya pertanian, pengen lanjut lagi ke pertanian, itu kan nggak perlu lagi sertifikat skill, cuma melampirkan sertifikat Sankyu aja, atau sertifikat Gino Jishusei Shuryo Someisho-nya, itu aja. Terus yang kedua yang paling penting itu adalah nggak penting sebenarnya, tapi ini sebaiknya dilampirkan aja, yaitu adalah sertifikat JFT 4 atau JLPT 4 atau sertifikat JLPT lainnya. Sebenarnya ini nggak penting sih, karena kalau ketika teman-teman itu udah lulus Gino Jishusei, kan kemampuan teman-teman itu udah setara sama N4 ya. Jadi sebenarnya ini perlu dilampirkan juga, nggak masalah sih, sebaiknya dilampirkan aja. Tapi mungkin kalau seandainya teman-teman yang nggak selesai Gino Jishusei, maka sertifikat JLPT sama JFT basic ini sangat penting sekali ya. Nah, terus setelah teman-teman punya sertifikat skill dan sertifikat bahasa, teman-teman yang perlu teman-teman lampirkan itu adalah ini ya, medical check up, karena ini sangat penting sekali untuk mengapply visa Tokutei Gino. Untuk medical check up ini sendiri, mungkin teman-teman ada yang dari Kaisha itu menyediakan medical check up, atau kalau Kaisha nggak menyediakan, artinya teman-teman harus medical check up sendiri. Seperti kalau gue kan Kaisha yang nyediain, jadi waktu itu gue untuk mengapply visa Tokutei Gino itu Kaisha yang bayarin semua medical check up-nya, jadi gue nggak bayar. Tapi sebelum waktu gue pindah, gue juga udah nyiapin ini medical check up gue sendiri. Nah, untuk medical check up sendiri ini pun sebenarnya untuk lebih mudahnya teman-teman itu bisa download formatnya di website imigrasi Jepang ya. Jadi teman-teman udah punya formatnya, dan sebelumnya gue juga udah bikin ya tentang medical check up Jepang, bagaimana sih caranya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen medical check up, sebaiknya medical check up dulu deh sebelum teman-teman pindah ke Kaisha yang baru atau sebelum keluar prefektur ya. Jadi nanti dokumen untuk medical check upnya udah ada, tinggal lampirin aja, tinggal kasih aja ke pihak TSK, seperti itu. Setelah itu ada dua hal lagi yang sangat penting yang harus teman-teman persiapkan ya sebelum teman-teman pindah ke Kaisha baru, sebelum ganti visa Tokutei Gino, dan sebelum meninggalkan prefektur di mana teman-teman tinggal atau kota di mana tempat teman-teman tinggal. Itu adalah teman-teman itu harus menyiapkan yang namanya Kazei Someisho sama Nozei Someisho ya. Nah, apa sih Kazei Someisho dan Nozei Someisho ini? Kazei Someisho dan Nozei Someisho ini adalah sertifikat pajak ya, yang membuktikan kalau teman-teman itu udah bayar pajak selama teman-teman yang ada di Jepang. Nah, untuk Kazei Someisho dan Nozei Someisho ini bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman minta itu di Kuyakusho ya atau Shakusho, di mana tempat teman-teman tinggal. Tempat teman-teman terdekat ya, Shakusho terdekat di mana tempat teman-teman tinggal. Nah, sebaiknya ya Kazei Someisho dan Nozei Someisho ini teman-teman minta sebelum teman-teman pindah ke Kaisha baru ya. Jadi sebaiknya diminta di situ, jadi lebih mudah gitu. Nah, untuk Kazei Someisho sama Nozei Someisho ini bisa teman-teman minta
Kaze Somesho yang tahun ketiga aja ya, Kaze Somesho sama Noze Somesho tahun ketiga aja. Tapi kalau buat jaga-jaga teman-teman itu juga boleh minta yang tahun kedua ya. Waktu itu gue minta yang tahun kedua sama tahun ketiga. Jadi waktu itu memang pihak TSK minta, ada nggak sih Kaze Somesho sama Noze Somesho? Oh ada, karena gue udah nyiapin sebelum gue pindah ke sini, udah gue siapin. Karena waktu itu gue juga udah tahu kan syaratnya. Terus yang terakhir itu adalah kertas gensen atau kertas untuk kakutei shinkoku. Kertas gensen ini biasanya kan teman-teman itu dapat tuh di akhir tahun di slip gaji, misalnya di bulan 12 atau bulan 1 kan ada tuh sertifikat gensen yang digunakan untuk pengembalian pajak. Itu juga penting ya untuk mengapply satu kutegino, dan itu kalau bisa jangan sampai hilang. Kalau seandainya hilang, teman-teman minta lagi ke Kaisha. Makanya sebelum teman-teman keluar dari Kaisha yang lama, itu teman-teman siapkan dulu semuanya dokumen-dokumen yang perlu diminta ke Kaisha. Jadi nanti untuk pengapply satu kutegino itu jadi mudah. Dan yang terakhir itu adalah paspor ya, itu udah pasti ya. Nah jadi itu beberapa dokumen yang sangat penting ya untuk teman-teman mengapply Visa Tokutei Gino ketika teman-teman pengen mengubah dari Gino Jisei ke Tokutei Gino, seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk teman-teman yang ada di Indonesia? Kalau teman-teman yang ada di Indonesia, ketika teman-teman itu udah punya sertifikat JLPT, udah punya sertifikat CFDA Basic, udah punya sertifikat SSW, dan udah punya dapat perusahaan dan udah dapat kontrak, yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah yang pasti adalah medical check up. Seperti yang di teman-teman di Jepang ya, itu juga penting ya medical check up. Nah, setelah teman-teman itu lulus Mensetsu, teman-teman itu bisa minta ini naite atau bukti kalau teman-teman itu udah lulus wawancara ya, dan Kaisha-nya juga menerima teman-teman bekerja di perusahaannya, itu minta naite ya seperti bukti. Atau kalau nggak ada naite-nya juga bisa minta kontrak kerja, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Terus setelah teman-teman punya naite, punya medical check up, teman-teman itu membuat yang namanya paspor. Jadi paspor ini kan sebenarnya bermacam-macam ya di setiap imigrasi ya. Ada yang memang imigrasi ini minta apa sih buktinya kalau teman-teman itu udah mau bekerja di Jepang. Artinya kan teman-teman harus punya kontrak kerja atau naite untuk membuat paspor. Nah, setelah teman-teman bisa mengapply COE, udah mengirim dokumennya ke orang di Jepang gitu kan, nanti COE-nya di-apply di Jepang, nanti COE-nya selesai, lalu dikirim ke Indonesia. Selanjutnya adalah teman-teman itu mendaftarkan data teman-teman itu ya untuk bikin KTKLN ya. Untuk bikin KTKLN ini itu ada websitenya, teman-teman bisa cek aja di websitenya. Nah, COE yang dikirim ke Indonesia ini itu yang jadi patokan buat teman-teman untuk bikin visa agar teman-teman bisa masuk Jepang ya, seperti itu. Nah, jadi untuk syarat untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan Jepang ini memang agak sedikit berbeda ya, tapi nggak jauh-jauh beda, cuma prosedurnya memang agak sedikit beda. Tapi lebih kurang seperti itu sih syarat untuk mengapply Visa Tokutei Gino untuk teman-teman yang di Indonesia dan Jepang. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar visa atau dokumen-dokumen apa sih yang harus dipersiapkan, bagaimana sih cara mengapply dokumennya, teman-teman bisa tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan buat teman-teman itu jangan lupa cek di deskripsi karena ada beberapa link penting yang gue lampirkan di sana. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.